Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul Aziz. NIM 2020 103 703 11379. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mengkonfigurasi wireless network. Nah, pada video kali ini tuh mencakup dari tugas 7 jaringan komputer kelas 5B. Nah, langsung saja kita masuk ke introduction-nya, yang mana dalam introduction sendiri kita akan membahas tentang cara mengkonfigurasi perutaan nirkabel dan titik akses untuk menerima klien nirkabel dan merutekan paket IP. Selanjutnya, kita juga dapat memperbarui beberapa pengaturan default-nya. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyambungkan rute nirkabelnya atau wireless routernya. Nah, step yang pertama kita mengkonekkan admin to WR. Nah, gimana caranya? Kita pakai kabel yang ini straight, kemudian dari admin fast Ethernet 0 kita sambungkan dengan gigabit Ethernet 1. Kita forward aja lebih cepat. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengkonfigurasi admin to use DHCP. Nah, pada adminnya kita atur desktop, IP konfigurasi, DHCP. Oke, dia akan melakukan requestingnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yaitu apa IP address komputer, berapa subnet masknya, kemudian berapa default gateway-nya, yaitu kita dapat menjawabnya ini. Nah, apa dari IPv4 addressnya yaitu 192.168.0.100. Kemudian subnet masknya 255 ada /24 yang mana kemudian default gateway-nya 192.168.0.1. DNS servernya 0.0.0.0. Oke, kemudian kita masuk ke yang step ketiga, yaitu kita sambungkan ke antarmuka web WR. Kita buka dari admin, kita masuk web browser, kemudian kita memasukkan alamat 192.168.0.1. Oke, responding, sabar. Oke, kita masukkan 192.168.0.1. Kita go, masukkan admin. Oke, kita langsung masuk ke halamannya. Langsung masuk aja lah ke step keempat. Nah, step 4 ini kita mengkonfigurasikan internet port of WR. Nah, terubah static IP, kemudian kita memasukkan IP address-nya 209. Oke, 209 ya, tab 165 tab 200 225. Kemudian subnet masknya default gateway-nya, kemudian DNS servernya, salah ya. DNS servernya itu 209.165.201. Kemudian kita save setting. Kita tunggu sebentar. Fast forward aja lah, cepat. Nah, kita ada fast forward. Pasti dia akan request tempat. Kita masuk lagi aja. Aku. Oke, setelah kita masuk ke part kedua, yaitu konfigurasi the wireless setting. Oke, kita akan masuk ke wirelessnya. Kemudian kita rubah yang ada pada 2.4 GHz. Nah,
Step yang pertama kita mengkonfigurasikan the WRSSID, kita rubah menjadi a company gitu kan. Only for 2.4 GHz a company. Kita tidak usah rubah yang lain, kita rubah yang 6 channel bandwidth-nya biarkan saja, kemudian kita matikan yang 5 GHz-nya. Disable. Kemudian kita lakukan save setting. Oke. Kemudian step yang kedua mengkonfigurasikan wireless security setting. Kemudian pada 2.4 GHz kita nyalakan WPA 2 personal. AES. Kemudian parafrasenya Cisco 123 tanda. Kemudian kita save setting. Kita pastikan sesuai. Kemudian kita save setting. Kita lakukan yang namanya www.cisco.pka. Teguh. Kita stop dulu deh ya. Stop dulu. Masuk ulang. Apakah sudah sesuai? Oke. Masih terjadi not responding. Oke, muncul dan sudah sesuai. Kemudian kita menyambungkan pada step 3 connect the wireless client. Nah, kita pakai kabel yang sama. Kita masuk ke laptop satu menggunakan bentar, salah kan kita password dulu. Nah, kita masuk ke laptop satu, masuk yang desktop. Hmm, bentar. Hmm, firmware interface. Yang salah nih. Nah, ini kita masuk ke step yang ketiga ya. Open laptop satu, select desktop. Kita pencet PC wireless. Connect. Kita refresh. Kita masukkan yang accompany. Kita connect. Kita masukkan Cisco 123. Oke. Kita cek apakah sudah sesuai, apakah sudah tersambung maksudnya. Hmm. Yang pakai BBB. Oke, sudah terhubung. Stop. Close. Kita masuk untuk laptop 2. Kita setel yang atau kita setting sama itu kan sesuai dengan yang ada di laptop satu. Refresh, kita masuk company, kita connect, kita masukkan Cisco satu. Ya, sudah terhubung. Cek lagi. Aku oke, sudah terhubung ya.
Jadi kita langsung masuk ke part yang ketiga, yaitu connect wireless client to access point. Nah, pada langkah berikut ini kita diminta untuk AP atau access point, yaitu merupakan perangkat yang memperluas jaringan area lokal nirkabel. Nah, titik akses atau AP tadi itu terhubung ke router kabel menggunakan kabel Ethernet untuk memproyeksikan sinyal ke lokasi yang diinginkan. Nah, langkah pertama yaitu kita mengkonfigurasi titik aksesnya. Kita masuk ke connect port 0 of AP menggunakan straight drop Ethernet kabel. Masuk dari sini, kita port 0, kita masukkan gigabit Ethernet 2. Kita fast forward. Nah, kemudian step selanjutnya, bukan step selanjutnya, poin selanjutnya yaitu klik AP, kemudian kita setting config, kemudian kita masuk ke port 1, kemudian kita WPA, sebentar, kita rubah sih namanya, defaultnya a company, kemudian WPA 2 PSK, kemudian kita masukkan passwordnya Cisco 123. Nah, keep AES default encryption. Nah, kita pakai AES. Kemudian step yang kedua, kita mengkoneksikan the wireless client. Kita close, kita masuk ke laptop 3, desktop, wireless. Kita connect, kemudian refresh. Oke. Kita masuk ke yang ini ya, harusnya. Kan, misal. Bentar. Mana awalnya default ini ya kalau nggak salah ya. Coba kita masukkan dulu. Oh, channel 1, salah. Channel 1 ya. Channel 1. Nah, close, masuk. Kita cek dulu ya, apakah sudah terhubung atau belum. www.go. Oke, sudah tersambung. Kita masuk ke part keempat, yaitu other administrative tasks. Nah, yang pertama, step pertama kita lakukan perubahan AWR akses password. Jadi kita masuk lagi ke admin web browser, kita rubah passwordnya ya untuk akses adminnya itu nanti. 192. Oh, kita masukkan admin. Nah, kemudian kita masuk ke administration. Nah, kemudian kita masuk ke manajemen. Kita router password re-enter to confirm. Nah, use the username and the new password Cisco when preemption prompted to log in into the wireless router. Click OK to continue. Manajemen.
Yang merubah the current router, ya, current router password, router password. Kita rubah pakai Cisco. Oke, benar, kita rubah Cisco. Nah, re-enter atau confirm. Kita rubah juga Cisco. Oke, kemudian kita lakukan save setting. Kita masukkan namanya tetap admin. Nah, Cisco. Oke. Setting are successful. Nah, klik continue. Continue. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yang step kedua, change the DHCP address range in R. Nah, pada langkah ini kita akan mengubah alamat jaringan internal dari 192.168.0.0/24 menjadi 192.168.50.0/24. Ketika alamat jaringan LAN berubah, alamat IP pada perangkat di LAN dan WLAN harus diperbarui untuk menerima semua alamat IP baru sebelum waktunya habis. Nah, oke, kita masuk menavigasi to setup basic. Kita masuk setup, kemudian gimana ya? Basic setup. Oke. Kemudian scroll down to network setup. Network setup. Nah, the IP address yang masuk adalah titik satu ya. Kita rubah 50 berarti. 50. Verify that IP address still start 100 and there 50 available IP address in the DHCP pool. Nah, apa ya? Bentar. 50 start IP-nya tetap mulai dari maksimum numbernya 50 sesuai. Kemudian kita masukkan DNS-nya. At DNS 209 165 201 1. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita akan save setting. Oke. Nah, dia completion-nya sudah 100%. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan. Ya, lanjut ke berikutnya. Hmm. Perhatikan atau note that the DHCP range of address has been automatically updated to reflect the interface IP address change. The web browser will display a request timeout after a short time. Why? Nah, karena alamat IP tidak lagi berada dalam jaringan yang sama dengan router. Alamat IP admin berada di luar jangkauan baru server DHCP. Kita masuk close admin web browser, kemudian kita in admin desktop, kemudian klik CMD, kemudian kita IP config. Nah, sebentar. Ya, bukan hari ini. Hmm, pakai IP config aja deh. Nah, oke, kemudian what is the new IP address information for admin? Nah, eh, jawabannya adalah yang bagian atas seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke poin yang J, yaitu verify that can you still navigasi to the server Cisco PC Cisco.pka.
Oke, masih bisa. Nah, kita masuk ke poin yang I yaitu KL. KL berarti poin L. Kita notice that laptop satu connected to the AP atau access point instead of WR, bukan ke WR. Kenapa? Karena AP memiliki sinyal yang lebih baik untuk laptop satu. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Bila kurang ada ataupun lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.